Hai, Shalom, Teens GKY Palembang. Gimana kabar kalian hari ini? Sungguh bersyukur nih kita boleh sama-sama ibadah ya hari ini. Yuk, come on, kita mau sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa merenungkan firman Tuhan nih. Bapa yang ada di dalam surga, kami saat ini sungguh bersyukur. Sekalipun kami masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami tetap punya satu kesempatan untuk boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Hari ini kami mau menyambut pemberitaan firman-Mu ya Tuhan dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Kami sungguh mau mendengarkan firman Tuhan untuk boleh menjadi panduan dalam hidup setiap kami, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berbicara kepada kami setiap pribadi, dan biarlah setiap kami boleh berfokus dengan sungguh ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk dengan diam, kami boleh membuat mata dan pikiran kami terarah kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, kami gak mau menyia-nyiakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman sekalian, yuk kita mau sama-sama buka bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal 23 ayat yang kedua, lalu Filipi 3 ayat yang ke-19, dan juga ada Bilangan 11 ayat yang ke-18, dan juga 34. Kita buka Amsal yang ke-23 ayat yang kedua. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Lalu Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Lalu Bilangan yang ke-11, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Ayat 31 hingga 34. Tuhan lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Teman-teman sekalian, berbahagialah setiap kita yang setiap hari begitu rindu untuk bisa merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya hari lepas hari. Guys, ngomongin soal kerakusan nih ya, sebenarnya pasti kerakusan ini berkaitan erat dengan makanan, bukan? Kalau kita melihat dalam hidup kita hari lepas hari, makan atau makanan adalah hal yang sangat penting, adalah hal yang begitu dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya bukan? Sumber energi dari makanan. Kita bisa akhirnya beraktivitas dengan penuh semangat, itu karena adanya makanan yang kita konsumsi. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu contoh sampaikan. Disclaimer untuk setiap kita, tidak salah tentang kerakusan. Teman-teman, kerakusan itu sering diidentikan dengan orang yang berbadan gemuk ataupun berbadan besar. Padahal belum tentu loh orang-orang yang gemuk atau yang berbadan besar itu
karena dia rakus. Belum tentu digolongkan sebagai orang yang rakus. Karena bisa saja memang ada orang-orang yang metabolisme tubuhnya itu tidak terlalu bagus. Kalau dia makan sedikit pun akhirnya jadi daging, jadi lemak. Nah, disclaimer yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bahwasannya memang ada orang-orang dalam usia tertentu memiliki masa pertumbuhan. Dimana ketika dia memiliki masa pertumbuhan, maka kuantitas makanan yang dia makan itu pastinya lebih besar daripada orang-orang normal biasanya. Teman-teman, berbicara soal rakus ini adalah hal yang begitu penting. Kenapa sih penting? Karena itu kita akan sama-sama belajar terlebih dahulu nih, apa sih definisi daripada kerakusan? Dan apa sih yang dibicarakan oleh Alkitab tentang kerakusan? Apakah kerakusan itu adalah satu hal yang baru lahir di dunia modern zaman ini? Guys, kita ini hidup di dunia yang memiliki satu budaya yang lagi happening nih. Apa? Konsumerisme. Karena itu ketika budaya dengan sengaja membuat hal tersebut, dan kita juga bisa melihat kehidupan kita hari-hari ini ya, begitu gampang bukan menjangkau berbagai macam makanan, begitu mudah bukan. Dulu, contoh ingat banget nih, kalau mau makan sesuatu, kita itu harus pergi ke tempatnya secara langsung dan kita harus ngantri kalau makanannya rame. Sekarang begitu instan bukan, kita tinggal pesen aja, kita tinggal bayar pakai uang, GoPay dan lain sebagainya, dan kita cuma tinggal duduk manis di rumah, kita tinggal nunggu aja. Wow, kita dimanjakan banget bukan dengan budaya yang ada saat ini. Mau makan apapun dari cita rasa manapun kita bisa, mau Jepang, Chinese, India, ataupun hal lain sebagainya, kita bisa banget menemukannya. Bahkan makanan dari luar kota pun kita bisa pesen kok kalau kita lagi kepengen banget, ya nggak sih? Karena itu teman-teman, begitu penting sekali untuk kita memahami dan melihat apa sih kerakusan itu dan kenapa kerakusan itu bisa masuk dalam 7 dosa yang mematikan. Teman-teman sekalian, dari bagian bilangan yang tadi kita udah baca, kita bisa melihat bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Allah. Mereka ini ya memang ya gak tahu bersyukur, tapi kita juga sebenarnya harus lihat diri kita sendiri ya. Kita ini udah bersyukur belum sama Tuhan? Bisa jadi kita ini sama loh kayak bangsa Israel. Bangsa Israel yang dipimpin Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir, tetapi akhirnya mereka membandingkan kehidupan mereka. Mereka berkata, aduh lebih enaklah hidup di Mesir, kita bisa dapat daging. Ini kita keluar dari tanah Mesir, malah hidup lebih susah. Makan roti mana terus menerus, bosan. Akhirnya ketika mereka bersungut-sungut sama Allah, Tuhan Allah berfirman kepada Musa, bahwasannya engkau bangsa Israel, engkau akan makan dengan puas daging yang ada. Tahukah engkau bahwa Allah itu berkuasa? Karena itu dari ayat 31 hingga 34 kita bisa melihat bagaimana Allah mendatangkan banyak jumlahnya burung puyuh dan orang Israel boleh ambil sana, boleh ambil makan itu. Tapi ingat, harus dengan secukupnya. Menarik sekali ya, bahwasannya di dalam Alkitab saja sudah menyoroti tentang kerakusan. Guys, jadi apa sih definisi dari kerakusan itu? Kerakusan didefinisikan sebagai kesenangan berlebihan atau kurangnya pengendalian diri dalam makanan ataupun minuman. Bahasa Inggris dari gluttony ini berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti menelan. Karena itu, kerakusan itu berkaitan erat sekali ya dengan makanan atau minuman yang kita konsumsi. Lalu kenapa sih makanan minuman ini tadi dikatakan bisa jadi dosa ya? Itu loh ketika bangsa Israel tadi ngambilin burung puyuh, mereka tuh mengambil dalam jumlah yang banyak banget. Kalau bisa diibaratkan begini, di tangan kanan belum habis, tangan kiri mau ambil. Di tangan kiri udah ada semua hal yang bisa dia pakai sebagai wadah untuk ambil daging tersebut, mereka mau pakai. Begitu sangat-sangat rakus bukan? Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena ada daging, selagi ada daging,
Yuk ambil aja sepuas-puasnya. Dan Tuhan gak berkenan tuh akan hal tersebut. Tetapi bukan berarti soal makan atau makanan ini nih adalah hal yang salah. Tuhan itu memakai makanan juga kok teman-teman sekalian sebagai bentuk Dia menyatakan berkat-Nya untuk setiap kita. Ya dong, Tuhan aja mengajarkan setiap kita kan dalam perjanjian baru, kalau kita punya makanan, kita harus mendoakannya terlebih dahulu. Makanya kita selalu berdoa kan sebelum makan. Makanan di dalam Alkitab juga biasanya menjadi satu gambaran tentang persekutuan yang Tuhan miliki. Di dalam perjanjian baru kita bisa melihat ya, ketika Tuhan Yesus itu datang ke rumah untuk dijamu ataupun melaksanakan perjamuan dalam hal persekutuan. Lalu makanan juga diidentikan dengan sebuah perayaan loh. Ingat gak sih teman-teman yang dikasihi Tuhan, tentang satu kisah ada seorang anak bungsu yang pulang ketika dia sudah mengecewakan papahnya. Dia meminta harta papahnya lalu dia pakai untuk foya-foya. Ketika dia sudah kehabisan harta, dia pulang lagi. Tapi tahu apa yang dilakukan ayahnya? Dia menyambutnya dengan gembira dan dia berkata, ayo mari lakukan pesta untuk menyambut anak yang kukasihi. Adanya perjamuan makan. Karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ketika kita melihat makanan, kita menjadikan makanan itu sebagai berhala kita. Wah, contoh, saya taunya tuh berhala itu kalau menyembah Allah lain, atau saya taunya saat ini berhala itu kalau memakai gadget secara berlebihan. Enggak ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu tuh bisa jadi berhala kalau hal tersebut menggantikan posisi Tuhan dalam hidup setiap kita loh. Karena itu kalau kita sedang makan, ingatlah jangan sampai kita itu dikendalikan oleh nafsu. Jangan sampai kita itu tidak punya pengendalian diri. Mungkin saja sih perut kita itu masih bisa dimuatin dengan jumlah makanan yang banyak. Tapi kalau kita takar ya rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, apakah jumlah makanan tersebut itu sudah memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan badan kita atau belum ya? Ingat, kalau begitu hal yang harusnya kita perhatikan adalah jumlah makanan yang kita konsumsi. Tetapi yang terutama juga adalah bagaimana kita menyikapi tentang makanan. Karena kerakusan ini berkaitan erat dengan cara kita menyikapi loh, bukan cuma sekedar jumlahnya. Nah, menariknya kalau kita lihat zaman sekarang ya, sekarang tuh lagi juga happening loh tentang kehidupan sehat. Banyak sekali tentang orang-orang ataupun cewek-cewek khususnya ya yang diidentikan cantik kalau dia langsing, kalau dia punya kulit yang glowing, mulus, sampai kalau lagi foto selfie nggak ada tuh komedonya. Nah, kadang-kadang ada anak-anak remaja yang akhirnya mereka begitu ketakutan untuk makan sesuatu. Dan apa sih bisa seperti itu? Karena kadang zaman sekarang ini juga menyuguhkan tentang cewek-cewek cantik Korea yang suka dijadiin sebagai panutan Q. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetapi sebenarnya ya kalau kita lagi ngomongin soal kerakusan, ketika kita melihat bahwasannya diri kita juga dikendalikan dengan ketakutan akan takut gendut dan memilih-milih makanan, sebenarnya itu juga bisa jadi loh jatuh ke dalam dosa kerakusan. Karena apa sih? Karena berkaitan tentang kurangnya pengendalian diri dan berfokusnya hanya kepada diri kita sendiri. Di dalam Alkitab secara khusus 1 Samuel 4 ayat yang ke-18, kita bisa melihat seorang Imam Eli ketika dia itu akhirnya jatuh. Menariknya sekali dikatakan dia itu badannya sudah terlalu gemuk. Nah, seperti kita tahu, anak-anak Imam Eli ini suka ngambilin persembahan dari buat Tuhan yang notabene mereka ambilin tuh yang kualitasnya begitu bagus. Dan sisa daripada yang udah mereka ambilin tuh mereka persembahkan buat Tuhan. Imam Eli pernah nih menegurnya, tetapi hanya sekali lewat doang. Karena itu dikatakan dalam 1 Samuel 4 ayat yang ke-18 demikian. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya.
Teman-teman, mungkin saja Imam Eli yang tadinya udah menegur Hofni dan Pinehas, tapi ternyata dia juga menikmati tuh makanan-makanan tersebut, apalagi lemak-lemaknya ya. Ya, teman-teman sekalian, Tuhan mengecam loh hal tersebut. Karena itu bisa dikatakan Imam Eli ini ikut-ikutan ambil bagian di dalam hal yang berdosa, yaitu dia menggemukkan dirinya dengan barang yang seharusnya dipersembahkan buat Tuhan. Karena itu kita udah belajar nih ya tentang kerakusan, bahwasannya kerakusan itu adalah dosa karena kurangnya pengendalian diri dan juga fokus kepada diri sendiri. Pokoknya harus saya duluan. Teman-teman, contoh punya satu pengalaman nih ketika pergi dengan gerombolan teman-teman yang lain. Ada seorang teman yang ketika makanan kita semua udah datang, dia juga udah punya makanan sendiri, tapi dia berkata begini, aku cobain dong. Wow, dia mencoba semua makanan yang ada di teman-temannya, dan bahkan bisa dikatakan gak cuma sekali mintanya tapi berkali-kali. Nah, ini bisa menunjukkan bahwasannya dia ini kurang bisa mengendalikan dirinya. Dia ketika melihat makanan itu sepertinya gak bisa untuk berkata tidak, dia harus mencobanya. Nah, hal ini adalah hal yang gak baik ya. Kenapa sih? Karena ingatlah, bukan soal keinginan yang harus dipenuhi, tetapi soal kebutuhan kita yang harusnya dipenuhi. Guys, sebenarnya kita juga bisa banget loh jatuh dalam dosa ini. Kenapa sih? Karena mungkin orang-orang sekarang atau bahkan setiap kita tuh nganggep makanan itu hal yang sepele loh. Tapi bisa gak sih ada orang-orang yang bisa berantem karena makanan? Bisa banget ya. Karena itu hal yang harus kita pikirkan dan yang harus kita cermati adalah jangan sampai makanan itu mengontrol diri kita. Tetapi biarlah kita yang mengontrol makanan. Karena apa? Karena kepuasan hidup kita bukan ditaruh pada makanan yang kita makan. Kepuasan hidup kita ditaruh dan ada di dalam Tuhan kita yang menjadi sumber berkat hidup kita. Karena itu teman-teman, gimana sih cara nyikapinya tentang bahaya kerakusan ini? Hal yang perlu kita ingat adalah kita terus harus bersyukur sama Tuhan. Teman-teman, gak ada hal yang ada di dunia ini bukan daripada Tuhan. Semuanya berasal daripada Tuhan. Karena itu untuk makanan apapun yang kita miliki, bersyukurlah bahwasannya kita masih bisa makan. Kalau kita membandingkan dengan orang-orang yang kurang di sana, mungkin mereka untuk makan aja harus hitung-hitungan. Mereka harus mengirit-irit uangnya supaya bisa makan. Bahkan kita bisa tahu ya, ada orang-orang yang kekurangan gizi. Karena itu buat setiap kita, ingatlah hidup kita bukan cuma untuk makan, tetapi memang kita butuh makan untuk hidup. Tetapi karena itu jangan sampai makanan itu membuat kita akhirnya memberhalakan makanan dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah akan segala sesuatu sebab Dia itu adalah Tuhan yang baik, terkhususnya untuk makanan. Apakah sampai saat ini ketika kita makan dengan lahap, setiap makanan yang boleh kita makan, kita mengingat itu adalah sumber daripada Tuhan, itu adalah berkat daripada Tuhan? Apakah kita masih terus bisa menikmati makanan yang kita boleh makan? Apakah kita mungkin bersungut-sungut kalau makanannya nggak sesuai dengan menu yang kita inginkan? Ingat, di luar sana masih banyak orang loh yang kekurangan. Lalu apa sih hal yang kedua yang bisa kita lakukan? Ingatlah untuk kita bisa punya pengendalian diri. Seorang yang rakus adalah seorang yang tidak punya pengendalian diri. Karena itu kita perlu sekali melatih diri kita untuk bisa mengendalikan diri. Teman-teman, makanan yang kita makan kalau kita nggak menakarnya setiap hari, kita bisa akhirnya punya banyak sumber penyakit bukan dalam tubuh ini. Sementara kita tahu tubuh ini adalah bait Allah, tubuh ini adalah tubuh yang dititipkan oleh Tuhan. Walaupun kita hidup di dunia dengan tubuh ini, bukan berarti kita harus semena-mena dengan tubuh yang Tuhan boleh percayakan. Kita perlu menjaga apa yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita, termasuk tubuh ini. Karena itu biarlah setiap kita boleh mengendalikan diri tentang makanan. Jangan makan yang terlalu manis setiap hari. Jangan minum Coca-Cola terus-menerus setiap hari. Karena apa? Itu bisa merusak tubuh kita. Guys, di Palembang
Udah banyak ya tempat makan all you can eat. Dari harga yang murah sampai harga yang cukup mahal pastinya. Kalau kita datang ke tempat makan all you can eat, biasanya apa sih yang harus kita pikirin pertama? Jangan cepet kenyang, atau mungkin makan aja pelan-pelan. Yang penting kita bisa makan yang banyak supaya tidak rugi. Atau mungkin kalau kita pergi ke satu hotel, lalu kita lihat pagi hari makanan yang disediakan hotel itu beragam, apalagi enak-enak. Kita mau mencicipi semuanya supaya kita bisa berkata enggak rugi. Ingatkah kalau misalnya hal itu terjadi, sebenarnya itu juga bentuk dari kerakusan loh. Kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Kita mau mencicipi makanan padahal kita nggak lihat butuhnya itu seperti apa. Karena itu jangan sampai ya kita jatuh dalam dosa kerakusan. Biarlah setiap kita boleh terus bersyukur dan juga bisa terus mengendalikan diri kita. Ingatlah bahwasannya makanan itu dikontrol oleh diri kita, bukan kita yang dikontrol oleh makanan. Kita memang butuh makanan untuk bisa hidup, tetapi jangan jadikan makanan itu sebagai Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh sama-sama belajar tentang kerakusan. Satu dosa yang mungkin dianggap sepele, yang dianggap ringan, tetapi adalah satu hal yang begitu diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan akan dosa ini. Dan kami rindu, kami bisa mengingat kebenaran firman Tuhan ini untuk boleh kami lakukan dalam hari lepas hari kami. Karena kami mau hidup semakin serupa dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kami di dunia. Tuhan, mampukanlah setiap kami, biarlah setiap kami bisa diberikan hati yang terus boleh mengingat akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dalam studi kami masing-masing, dalam relasi kami dengan keluarga, bahkan terutama dengan Tuhan. Biarlah kami terus boleh semakin dekat dengan Tuhan dalam hari-hari yang kami jalani. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.